Pak Ustadz, mungkin seringkali beranggapan apa yang kita anggap itu buruk, tapi beda dengan apa yang dianggap mungkin dari keluarganya Mbak Puspa bilang ini nggak bagus, tapi Mbak Puspa sendiri merasa ini udah pilihan saya gitu. Nah, ketika ada dua perbedaan pendapat seperti itu, apa yang harus diambil jalan tengahnya nih Pak Ustadz dari sebuah keluarga nih? Yang harus diingat bahwa pernikahan itu bukan menikahnya sekedar seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi hendak menikahkan juga dalam tanda petik dua keluarga besar. Apa manfaatnya ini? Manfaatnya adalah ketika dua anak manusia yang kemudian menjadi pasangan suami istri, suatu saat ketika diuji ada masalah, kalau dia semula kedua keluarga ini saling sudah mengingat, kemudian saling berhubungan baik, maka ketika ada masalah, maka keluarganya besarnya, maka dia akan ikut membantu, ikut menyelesaikan dan lain-lainnya. Itulah para pemirsa, pentingnya mengapa pernikahan itu izin pada orang tuanya, antar kedua pihak orang tua masing-masing itu saling ikut terlibat, itu fungsinya tadi itu untuk jaga-jaga sebagai backup tadi. Mungkin ketika nggak ada masalah, iya, tapi nggak ada ceritanya orang berhubungan nggak ada masalah. Suatu saat pasti akan ada ujian, disitulah keluarga besar itu ikut, itu pentingnya dan merasakan kehadiran itu menjadi sesuatu sangat penting. Yang kedua, ketika dalam menyikapi semacam ini, saya kira para orang tua, misalkan ada kasus anaknya serupa seperti ini, saya kira bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa? Kita orang tua tidak bisa lagi memaksakan anak kita menikah sesuai dengan keinginan orang tua. Zamannya berbeda, maka yang terpenting adalah tuntutan orang tua untuk bisa memahami supaya apa? Kelangsungan keluarga anak kita ini bisa berlangsung dengan baik sepanjang tata cara, ketentuan agama tidak ada yang dilanggar oleh anak kita. Saya kira kita sebagai orang tua perlu juga memahami apa sesungguhnya aspirasi anak kita. Yang ketiga, kalau tadi misalkan Mbak tadi ada cibiran taruhlah tadi dengan orang tua, tapi kalau Mbak Puspa meyakini bahwa saya tidak ada yang saya langgar dalam agama dan saya lihat ini laki-laki yang sekarang berjumpa dengan saya ini laki-laki yang baik, saya kira tidak apa-apa gitu, sepanjang pernikahan kita itu tidak melanggar ketentuan agama. Oke, artinya di situ mungkin keluarga nggak setuju mungkin ya dengan apa yang Mbak Puspa lakukan. Ya, Mbak Puspa tetap meneruskan hubungan dengan pria ini atau tidak? Iya, jadi waktu itu sempat waktu datang ke rumah si cowok ini diusir. Jadi saya juga ikut dia ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Dan kita nekat untuk nikah siri. Keluarga tapi nggak tahu nih. Awalnya nggak tahu, tapi mungkin karena pemikiran saya mungkin dengan nikah siri, terus saya udah punya anak, mau nggak mau keluarga saya bisa terima. Oke, ini gitu. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz gimana ini apa yang dilakukan sama Mbak Puspa? Tetap nekat ya, menikah, tapi boleh dibilang tanpa restu orang tua nih Pak Ustadz. Kalau minta nasihat ini Mas Farid ya, saya sebagai pelaku agama, pendakwah, saya tidak menyarankan ini untuk diikuti. Mohon maaf tidak diikuti. Yang pertama, karena ridho orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa orang tua itu penting dalam kehidupan berumah tangga kita. Karena doa orang tua itu sangat ijabah ketika mendoakan untuk anaknya. Yang ketiga, nikah lari tadi itu sesungguhnya adalah tidak dianjurkan dalam agama, bukan berarti dilarang. Ketika emergency exit dalam keadaan darurat mungkin itu kadang-kadang nekat untuk bilang tadi itu, tapi ini tidak perlu ditiru untuk para pemirsa sekalian. Apa nanti mudaratnya sangat besar. Saya tidak tahu ketika nekat tadi itu Mas Farid, nikahnya itu nikah siri atau nikah dalam agama. Itu ketika walinya tadi gimana? Kan ada hadis Nabi yang menyatakan la nikah illa biwaliyin, misalkan di dalam Imam Syafi'i memberikan pendapat tidak sah nikahnya tanpa wali, meskipun Imam Abu Hanifah dan imam yang lainnya membolehkan, yang penting nanti walinya dengan hakim. Ini gimana, Mbak Puspa? Walinya Mbak Puspa siapa? Kan harusnya kan ayah ya. Iya. Nah, pada saat nikah itu siapa? Itu kayak teman aja sih. Apa? Teman. Oh, teman, dan tanpa ada mandat dari orang tua? Enggak ada. Nah, itu dia. Nah, ini gimana Pak? Ini ada problem ini. Jadi mestinya begini, jadi memang pernikahan itu adalah ada pengantin laki-laki perempuan, kemudian ada saksinya, ada penghulunya, kemudian ada walinya. Wali yang tadi penghulu tadi kan mencatatkan tidak masuk, ada walinya. Kemudian muncul pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau wali ini tidak setuju
Tetapi anak ini sudah luar biasa, maka nikah yang kedua adalah wali hakim tambah wali sultan negara. Negara mengambil alih tanggung jawab yang dari orang tua tadi sebagai warga negara karena tidak mau menikahkan, sementara anak ini syarat-syarat semuanya dipenuhi, barulah di sana. Lah, tadi apalagi menikahkan tadi adalah menikahkan temannya. Saya kira para pemirsa sekalian, orang-orang yang pernah menikahkan siri perlu berhati-hati dan perlu memahami. Tidak sekedar wah ini gampang, mesti harus merujuk pada orang tua. Kenapa? Orang tua inilah menjadi penanggung jawab kepada putrinya sebelum dia menikah. Makanya kan ada kewajiban orang tua. Kapan? Memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, dan menikahkan ketika umurnya telah cukup. Nah ini kan dalam kasus tadi kan menjadi berbeda. Cuman kan ada perbedaan Mas Farid. Perbedaannya apa? Ini sudah menikah, sudah apa itu? Maaf ini janda, artinya sudah menikah dan yang belum. Ketentuan agamanya juga menjadi berbeda. Tetapi yang kedua adalah kemudian menikahnya adalah dengan nikah apa? Dengan nikah siri ya. Artinya tidak dicatatkan di pernikahan. Nah kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya dari cerita dia. Iya, lalu bagaimana itu kemudian kehidupan rumah tangganya? Iya, mungkin karena seperti Pak Ustadz tadi bilang, kalau menikah tanpa restu orang tua itu ya nggak akan bahagia gitu. Dan saya mengalami itu Pak Ustadz. Jadi selama kita menikah awalnya emang baik-baik aja, Mas. Baik-baik aja, bahagialah seperti pertama-pertama orang lain menikah. Tapi makin kesini suami saya tuh kayak makin males kerja, kasar, suka mukul. Jadi kayak malah gimana ya, malah lebih parah gitu. Karena saya sempat berpikir, oh apa ini karena saya sudah menantang orang tua. Kemudian berarti yang memberi nafkah dari rumah tangga itu Mbak Puspa? Bukan. Mencari rezeki di situ, mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu Mbak Puspa. Jadi gini, suami saya itu kan freelance. Nah, kalau freelance itu kan dia nggak tetap, maksudnya nggak menentu. Nah, saya sebagai seorang istri mungkin saya berpikir kenapa nggak saya membantu gitu. Saya cari pemasukan lain dengan cara apapun itu kerjaan saya lakuin gitu kan. Cuman mungkin karena dia tahu saya sudah bekerja, penghasilannya juga lumayan, jadi dia bersikap gitu. Dengan jadi bersikap seenaknya gitu. Malas-malesan lah tidur gitu. Apalagi kan kita sudah ada anak gitu. Oh, udah punya anak. Udah Boleh ada dari anak. suami yang ini punya anak? 1. Selain dia malas bekerja, adakah perilaku dia lain yang menyakiti fisik Mbak Puspa? Iya, kayak mukul, nendang gitu. Nah, orang tua Mbak Puspa sendiri tahu kalau suaminya seperti itu perilakunya? Enggak. Orang tuanya dia? Awalnya enggak, karena saya pikir gini loh. Kalau saya cerita soal kejelekan suami saya yang sekarang, pasti saya malu banget sama orang tua saya. Karena apa? Karena pasti orang tua saya bilang, itu loh orang yang kamu belain gitu. Orang yang kamu belain sampai menentang keluarga, menentang orang tua, tapi ternyata malah sekarang nyakitin kamu. Nah, yang saya takutkan itu Pak Ustadz. Jadi saya memang benar-benar menahan semuanya, saya tutupin semuanya. Saya masih, kalaupun pulang ke rumah juga, saya bersikap kayak nggak ada apa-apa, padahal juga kita lagi ribut gitu. Jangan sampai keluarga saya tahu, orang tua saya tahu kalau saya lagi berantem gitu. Ini Mbak sama suami keduanya masih satu rumah kan ya? Sekarang enggak. Sekarang enggak. Udah pisah. Pisah. Lalu anak ada di mana? Sempat di saya, karena kan emang saya waktu itu kan sehabis mukulin saya lah, sehabis dia mukulin saya gitu, terus kita cekcok kan, berantem, terus saya pulang ke orang tua saya, saya titipin anak saya pikir nggak mungkin kalau saya sama anak saya tinggal di orang tua saya gitu, otomatis kan pasti ngerepotin. Jadi saya berpikir anak saya taruh, saya balik lagi ke Jakarta kerja. Nah, selang berapa hari saya di Jakarta, suami saya ngambil anak saya di kampung. Enak nggak masakan Ibu? Mas Wendy, ngapain kamu kesini Mas? Aku mau bawa Dimas. Apa? Kamu mau bawa Dimas? Kamu nggak boleh bawa Dimas. Dimas harus tetap sama aku. Loh, aku ayahnya. Aku yang lebih berhak. Mas, aku ini ibunya Dimas. Aku yang melahirkan Dimas dan aku lebih berhak. Pokoknya Dimas harus ikut sama aku. Ayo. Enggak! Ayo nak. Mas! Ikut sama ayah. Kamu nggak boleh bawa Dimas. Pokoknya aku harus ajak Dimas.
Enggak, kamu nggak boleh bawa Dimas, Mas. Kamu nggak becus merawatnya. Ayo kita sama Ayah, nak. Aku yang lebih berat, kamu nggak bisa ngerawat Dimas. Aku yang lebih berat. Ayo, sana. Lepasin. Mas, gak usah bawa Dimas. Mas Wendy! Sampai sekarang saya nggak boleh ketemu sama anak saya. Jadi kalau komunikasi lewat kalau saya mau komunikasi sama anak saya, jadi lewat suster saya. Itu pun ngumpet-ngumpet. Oke. Gitu. Ini sama nih kasusnya Pak Ustadz. Lagi-lagi seorang suami bukan membatasi, bahkan memutus hubungan dengan ibunya nih, anak dengan ibunya. Iya. Jadi kasus ini para pemirsa kita mendapatkan pelajaran berharga bagi adik-adikku, pemuda-pemudi yang mau menikah. Kalau hanya alasan karena cinta berdua sehidup semati, melupakan orang tua, jangan diteruskan. Harus tetap memohon izin ridho orang tua, sebab keriduan orang tua itulah yang akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Kasus Mbak Puspa ini memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Tadi kan punya permasalahan tadi kan Mbak ya kan, nggak berani pulang karena apa? Karena pilihannya sendiri tanpa melibatkan orang tua. Sehingga kalau ikut diceritakan orang tua, takut orang tua seperti tadi. Wah ini kan pilihanmu, lakukan, kamu nggak memerlukan kan itu tadi. Nah inilah pentingnya melibatkan orang tua kita itu supaya ketika kita ada masalah apa-apa, orang tua kita ikut membantu. Kasus seperti ini nggak berani minta bantuan karena merasa ngambil keputusan sendiri. Yang pertama. Yang kedua ada pelajaran berharga terulang yaitu dengan menikah siri. Apa konsekuensinya menikah siri? Konsekuensinya betul secara agama sah, tetapi hukum negara tidak mensahkannya karena tidak disahkan oleh negara. Sehingga ketika terjadi persengketaan mau cerai ya selesai begitu saja. Dan kemudian kewajiban-kewajiban dan hak yang lain ya putus begitu saja. Termasuk dalam kaitan ini adalah anaknya yang dilahirkan sendiri tapi Mbak Puspa tidak mendapatkan haknya. Karena apa? Mau menuntut kemana? Karena tidak tercatat dalam negara. Tapi coba kalau tercatat dalam negara, maka undang-undang memberikan perlindungan. Apabila anak di usia balita, maka haknya ketika sudah bercerai adalah hak kepada istrinya. Ketika istrinya misalkan menuntut, nah, baru ketika berikutnya lagi, misalkan kalau itu dititipkan pada haknya kepada ayahnya, maka ibunya masih memiliki hak untuk berkomunikasi dan sekarang sudah terputus semuanya. Tentu kalau kita kembalikan kepada agama, kepada misalkan mohon maaf suaminya, mantan suaminya Mbak Puspa ya selayaknya memberikan haknya juga kepada ibunya, kepada anaknya. Dalam hal ini anaknya adalah ada di ayahnya bagaimanapun, dia adalah pernah dilahirkan dan ibunya adalah ada pada Mbak Puspa. Ya berikanlah kesempatan itu, yakinlah bahwa dengan memberikan kesempatan itu berarti Anda telah memberikan kebahagiaan kepada Mbak Puspa, dan yang lebih penting adalah memberikan kebahagiaan kepada anak. Dan yang ketiga, Anda telah menjemput rahmat Allah karena Anda memberikan rahmatnya kepada ibunya, kesempatan kepada anaknya. Nah Mbak Puspa suatu sama suami sekarang gimana? Pisah sudah? Pisah sudah? Udah bisa. Berapa lama udah nggak ketemu sama anak? Hampir 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Kalau saya sih ingin memberikan kesempatan ke Mbak Puspa ya, coba bicara ke kamera, siapa tahu suami atau keluarga suami bisa nonton ini, atau mungkin nanti rekaman kita bisa kirim apa yang ingin Mbak Puspa sampaikan nih untuk bisa bertemu sama anak. Iya, saya cuman pengen ngomong aja, maksudnya saya ini kan ibunya, saya berhak ketemu sama anak saya. Jadi Itu mohon kelonggaran hati mereka ya untuk bisa memberikan itu ya. Iya. Oke, baik. Nah Pak Ustadz, Iya. ini pasti Mbak Puspa juga udah menyadari semua kesalahannya. Dia ingin bisa memperbaiki ini semua gitu. Kira-kira Pak Ustadz, doa apa yang bisa dipanjatkan sama Mbak Puspa nih biar dia bisa jalannya dimudahkan gitu untuk bertemu? Jalannya yang pertama, mohon maaf, orang tua Mbak Puspa masih ada? Alhamdulillah masih ada. Karena masih ada, orang tua kita itu adalah pusaka Allah yang Allah titipkan di muka bumi. Pusaka itu masih ada, khasiatnya luar biasa, doanya luar biasa dengar oleh Allah untuk anaknya, mintalah maaf kepada orang tua. Yang kedua, bersimpullah dan memohonlah apa itu orang tua untuk merelakan dan mendoakan. Karena kita nggak tahu, mudah-mudahan dari doa orang tua yang kemudian hatinya sudah luluh dan ikhlas inilah yang akan mengantarkan jalan-jalan kemudahan. Yang kedua, ketika anak itu durhaka kepada orang tua, maka tidak dapat mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak mendapatkannya.
Yang kedua, menutup pintu rezeki langit untuk kita. Maka bukalah kuncinya ada di rumah kita. Bukalah kunci kerannya, kuncinya ini dibuka dengan cara memohon ridho orang tua. Sebab apa? Ridho Allah, fi ridhol walidain. Keriduan orang tua itu adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu kemudian di sini. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah karena telah berlaku dolim. Dolim apa? Kepada orang tua kita, telah mengabaikan dengan alasan kita cinta pada suami kita, kemudian kita melupakan apa itu hak mereka untuk kita taati, kemudian akhirnya kita menempuh jalan. Yang ketiga adalah bermunajatlah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang keempat, bermohonlah kepada Allah, minta dipertemukan kepada anaknya. Yang kelima, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mantan suaminya. Dan mudah-mudahan Allah lindungi dan Allah jaga pada anaknya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dapat mengetuk rahmat Allah. Kemudian Allah berikan kesempatan pada Mbak Puspa untuk bisa bertemu kepada anaknya. Tidak ada saya kepada pemirsa duka yang mendalam pada seorang ibu ketika ibu dipisahkan kepada anak. Itu saya kira Mas Farid. Baik, terima kasih Pak atas semua nasihatnya. Mbak Puspa, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa tadi Mbak Puspa bisa mendapatkan apa yang Mbak Puspa inginkan ya. Yang paling penting adalah menyadari semua kesalahan yang sudah kita perbuat. Baik. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.